Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share video dari Kak Dimas Seto yang cerita tentang kisah hijrahnya dan awal mula memulai bisnis. Sebelumnya, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Muhammad. Yang saya hormati Kak Ferry, Pak Camat, dan jajaran pemerintahan yang ada di sini, dan kepala dinas. Yang saya hormati juga santri DT ya, yang hadir di tempat yang baik ini, dan dua senior saya ini, Kang Jody sama Kang Kiki. Sebetulnya saya dari tadi pengen ngasih mic saya aja, saya masih belum puas dengerin mereka berdua bicara. Ini sangat menginspirasi banget pokoknya, Masya Allah. Tapi kalau memang saya dikasih kesempatan untuk sedikit bercerita, ya mungkin teman-teman di sini tahu saya sebagai pekerja seni. Saya lebih suka dibilang pekerja seni dibanding artis, karena qadarullah itu sebuah pekerjaan yang Allah mentakdirkan saya kerja di dunia seni. Memang ada karya di situ. Tapi kalau ditanya karyanya baik atau tidak, ya itu saya akan garuk kepala sebetulnya. Kayaknya banyak yang tidak baik. Kalau datang ke DT ini, sebetulnya awal hijrah saya ini dimulai dari anak dulu sebetulnya. Dari anak. Saya ingat banget tahun 2004 saya ada film. Film itu pro kontra sebetulnya. Yang pada saat itu memprotes film saya itu adalah Alagin. Saya ingat banget datang ke tempat beliau di Cikajang. Benar ya, Blok S kan, Cikajang di situ. Saya datang, saya banyak dinasihati sama beliau. Itu kunci proses saya awal mulai hijrah. Banyak saya merenung, tapi saya bingung mulai dari mana. Saya sudah merasakan sebetulnya saya di dunia seni ini udah bisa dibilang hampir 20 tahun. Saya mulai dari tahun 98. Yang saya rasakan adalah kosong, tidak ada rasa bersyukur. Makanya saya sebetulnya sama teman-teman yang sakti-sakti di DT ini, kalian harusnya berbangga hati di tempat yang benar dan tepat. Justru yang saya ini posisi saya sekarang ini sebetulnya lagi mengejar ketertinggalan yang sangat tertinggal jauh. Dan mudah-mudahan Allah memberikan saya nikmat umur panjang dan saya masih diberikan waktu untuk selalu belajar. Memang alhamdulillah di tahun 2009 saya menikah, saya semakin memantapkan diri untuk hijrah dengan dukungan istri. Proses itulah mulai saya jalani dengan dukungan istri di tahun 2011. Saya banyak ngobrol juga dengan teman-teman yang punya niat yang sama, salah satunya dari Bude Carlino. Kita buatlah namanya kajian musyawarah. Awal mulai itu 2011. Mulai proses belajar dan belajar di situ membuat kita insya Allah semakin baik. 3 tahun terakhir, 3 tahun yang lalu saya memutuskan untuk sedikit vakum di dunia seni, untuk lebih belajar dan berharap bisa andil lagi di dunia seni, tapi yang baik, yang punya pesan yang baik. Karena saya merasa saya hampir 20 tahun saya berpikir ini karya-karya yang saya buat sebetulnya banyak membawa kebaikan atau keburukan. Kok rasanya banyak membawa ketidakbaikan ya. Dan itu mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya yang menjadi dosa jariah buat saya dan keluarga. Nah sekarang ini waktunya saya berlomba-lomba gimana caranya saya untuk berbuat kebaikan dan memperbanyak amal jariah. Salah satunya rumahnya adalah di musyawarah ini. Makanya prinsip musyawarah adalah kita selalu mengingatkan untuk belajar dan mengajak teman-teman sesama pekerja seni untuk hijrah. Ayo belajar bersama-sama. Kita sadar banget dengan keminiman ilmu kita, makanya kita punya prinsip kita tidak boleh jauh dari guru-guru kita, dengan harapan kita selalu bisa dapat bimbingan. Nah bicara untuk masalah usaha, sebetulnya di tahun 2008-2009 alhamdulillah saya sudah dikasih rezeki. Tapi yang mungkin rezeki itu didapat dengan tidak cara yang baik, ya mungkin sisi keberkahannya berkurang. Jadi pada saat itu, di saat usaha, saya terjebak yang namanya riba. Kalau bicara dunia seni bu, bisa dibilang easy money banget lah, gampang cari duit, stripping. Tapi ya pada akhirnya ya karena kita tidak punya ilmu, pengen punya beli apapun.
sebetulnya belinya itu dengan riba, beli ini, beli itu, tapi semua kredit karena kita hitungannya dengan akal kan. Oh, kita dapat sebulan sekian, kita bisa nyicil ini, nyicil itu, nyicil itu. Pada akhirnya ya hidup habis terbebani gimana setiap bulan harus membayar cicilan. Dan di saat saya 2007 saya udah proses pada saat itu saya ketemu Agin, saya tersentuh banget ada kata-kata beliau yang menurut saya itu saya kenal banget. Saya 2007 alhamdulillah saya pada saat itu dijadiin brand ambassador sebuah produk muslim. Nah pada saat itu saya bilang, boleh nggak saya nggak punya modal, saya usaha gimana orang buat bayar cicilan tiap bulannya. Saya bilang boleh nggak saya jualan bayar barang kamu, tapi saya sistemnya consignment, saya nggak punya modal gitu, saya nggak mau jadi ABA aja, brand ambassador aja. Oh boleh, emang artis mau dagang, artis nggak malu emang? Itu kata-kata saya seperti itu. Saya bilang, insya Allah saya nggak malu, saya bilang asal itu halal gitu, saya akan jalani gitu. Ya alhamdulillah saya ada keturunan dagang juga ya Bu, Pak. Ayah saya orang Padang, istri saya juga orang Padang tapi Padang pasir ya, sama lah Padang-Padangnya. Jadi semangatnya sama ya. Orang Arab kan juga berdagang ya, alhamdulillah. Rasulullah kan berdagang. Bener, Rasulullah kan berdagang. Nah, mulai dari situ sebetulnya modal saya untuk mengumpulkan modal ya untuk usaha. 3 tahun saya jualan barang media, saya buka sebelum Ramadan 3 bulan 4 bulan di toko-toko grosir itu di kasir-kasir. Tapi kan biasanya ada sewa tuh per bulan ya. Saya buka di beberapa tempat, pulang syuting saya mampir dulu sana, saya jualan, terus baru balik lagi syuting karena saya ajak teman saya buat jualan. Ya dan tariknya kan karena pada saat itu saya sedang lagi stripping. Orang mungkin beli karena ada sayanya Bu, tapi alhamdulillah itu cukup berhasil. Ya dari situ 2011 baru saya memberanikan diri juga untuk membuka usaha sendiri, tapi sayangnya ilmuwan saya tentang bisnis yang seharusnya yang seperti Rasulullah jalankan tidak saya terapkan. Saya masih terlibat yang namanya riba. Karena pada saat itu saya udah merasa punya peluang, wah saya dapat. Ya wajar ya Bu ya, Bang, namanya kita nggak pernah telat, bayar segala macam kan, bawanya disamperin dulu, teleponin dulu ya, gitu ya. Tawarin ayo PRK apa segala macam, saya ditawarin, wah langsung gambaran, wah produksi ditingkatkan segala macam. Benar hasilnya, ya karena riba ya. 5 untung laku-laku, tapi saya juga nggak tahu duitnya kemana gitu, nggak jelas, ada aja masalah di internal, ada masalah musibah, ada lah ibaratnya untuk kok duit nggak ada gitu. Saya bingung. Saya alhamdulillah saya ditegur sama Allah dengan hal seperti itu dan sama kematian Bu. Saya kematian juga deket banget. Saya punya sahabat sebelum nikah 4 orang itu meninggal semua di usia muda. Malah yang 2 orang itu meninggalnya selisih cuma 3 bulan. Sebelum meninggal beliau bilang, abis ini gua apa lu nih, dia bilang gitu kan. Dia bilang paling gua duluan, lu kan suka olahraga bos gitu kayak gitu. Benar, saya lagi promo film di Malaysia, 3 bulan kemudian baru meninggal. Itu juga proses-proses banyak Allah kasih teguran saya. Nah 3 tahun yang terakhir ini, 3-4 tahun saya memutuskan untuk berhenti syuting, saya memperdalam ilmu, saya belajar, terus saya membangun bisnis lagi, benar-benar tidak dengan riba, benar-benar dengan uang yang memang tersisa di kantong saya, riba-riba saya lepasin semua yang memang masih berhubungan dengan riba. Ya saya serahkan diri saya sama Allah aja. Kalau Allah memang masih memberikan kesempatan, saya yakin Allah tidak akan buat saya susah di saat saya mendekatkan diri sama Allah. Saya yakinkan itu, saya yakin kalau Allah Maha Baik. Saya merasakan yang namanya keberkahan dan berintis pelan-pelan bersama istri juga pada saat itu juga berhenti syuting. Di saat baru berhijab 3-4 tahun lalu, baru berhijab ditawarin sinetron suruh buka hijab. Bayangin cobain goda-godaan stripping lagi. Baru pakai hijab, konsultasi sama saya, ya udah kita mantapkan. Ya memanglah itulah pasangan alhamdulillah yang bisa saling mendukung ya, Kang ya. Ya sampai sekarang ini saya masih belajar dan terus belajar. Alhamdulillah saya bisa ketemu silaturahim ke sini ke DT, bisa ketemu juga Kang Jody sama Kang Kiki. Saya ini masih perlu banyak dinasihati Kang, karena mungkin ya masa salah waktu saya salah itu masih lebih panjang di saat umur saya sekarang, di saat saya baiknya mungkin gitu. Jadi memang Allah lagi membersihkan dosa-dosa saya, mudah-mudahan seperti itu. Ya akhirnya saya sama istri buat Muslimwear namanya Tudi. Nah awal berdiri juga saya masuk pada saat ini di sebuah pusat grosir yang pada situ aneh juga dibilang ini artis tidak ada punya turunan dagang. Kalau orang di toko grosir itu biasanya dagang
Kalau nggak kakeknya udah dagang di sana, turunannya saya ada udah kucuk aja anak bawang gitu datang, ini bener nih berani mati nih dagang di sini ya gitu ya kasarnya kan gitu. Jadi alhamdulillah saya belajar, banyak teman-teman yang membantu kita survive sampai sekarang. Sekarang kita beralih ke online ya, istri juga buat hijab segala macam, terus kita juga buat kesehatan juga. Sekarang zamannya bisnis kan bersinergi ya, saya buat namanya YouFit Lemon, kesehatan pure lemon sama YouFit Slim dan madu juga. Di situ saya bersinergi dengan teman saya, alhamdulillah disupport juga sama Kang Dewa, ada Kang Dewa juga di situ. Tapi Tudi ini yang memang bisnis pertama saya sama istri yang sampai sekarang saya tekunin. Mudah-mudahan saya juga bisa dapat bimbingan dari Kang Jody sama Kak Kiki. Paling itu aja sedikit ya. Mungkin selanjutnya mungkin silakan Kak Kiki apa Kang Jody. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk